Bung Toel kritik pemain pilihan asing. Timnas Indonesia berpeluang kubur target Federasi Vietnam. Pemain yang berpotensi digusur Nathan Chuaon usai dinaturalisasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bungkam Brunei Darussalam, Bung Toel kritik pemain pilihan LSTY. Jelang menghadapi Brunei di leg kedua serta kemenangan telak 6-0 di leg pertama Timnas Indonesia, ternyata tidak bisa memuaskan banyak pihak. Pengamat sepak bola Tommy Welly turut mengkritik permainan Timnas Indonesia hingga pemain yang menjadi pilihan Sintayong di FIFA Matchday Oktober kali ini. Pengamat yang akrab disapa Bung Toel itu menilai para punggawa Garuda tidak bisa mengeluarkan performa terbaik kendati menang telak 6-0. Menariknya, Bung Toel menganggap bahwa buruknya permainan timnas tak lepas dari pilihan pemain Sintayong yang mengistimewakan beberapa pemain untuk dipanggil di Timnas Indonesia. Menurutnya, konsep timnas sudah seharusnya inklusif, yakni memberikan peluang bagi seluruh pemain Indonesia untuk bisa tampil membela Garuda di dada. Bung Toel menyebut sudah sepantasnya pemain yang tampil di bawah performa seperti Witan Sulaiman dan Eki Maulana Fikri diganti oleh pemain lain yang sedang mencar di Liga 1. Menurut saya, kemenangan dari Brunei Darussalam bukan isu, bukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Kemenangan atas Brunei adalah sebuah keniscayaan, jadi tidak perlu berpanjang-panjang. Apakah karena Eki dan Witan langganan timnas jadi harus masuk dan bela timnas? Satu pertanyaan besar terhadap Sintayong soal pemanggilan pemain, kata Bung Toel. Lebih lanjut, Bung Toel merekomendasikan pemain seperti Malik Rizaldi dari Madura United, Ricky Cawar dari PSS, Septian David Maulana dari PSIS, dan Freds Butuan dari Persib. Menurutnya, pemilihan Timnas Indonesia sudah seharusnya berasal dari pemain yang moncer di Liga 1. Pemain yang berpotensi digusur Nathan Chuaon usai dinaturalisasi. Pertama, Fahrudin Arianto. Salah satu pemain yang berpotensi tergusur karena kehadiran Nathan Chuaon ialah Fahrudin Arianto. Fahrudin saat ini sudah berumur 34 tahun. Apabila Nathan Chuaon resmi jadi WNI, bek tengah Madura United itu bakal kehilangan tempat di Timnas Indonesia. Terlebih, Sintayong sendiri kerap mengandalkan pemain muda sebagai proyek jangka panjang skuad Garuda. Nathan sendiri berposisi sebagai bek kiri yang juga bisa menjadi stopper. Kedua, Pratama Arhan. Pratama Arhan menjadi nama yang wajib waspada terhadap kehadiran Nathan Chuaon. Selain bisa menempati semua posisi di lini belakang, Nathan memiliki posisi asli sebagai bek kiri. Dengan pengalamannya bersama Swansea City di kasta kedua Liga Inggris, Nathan merupakan ancaman terbesar bagi Arhan. Apalagi sampai saat ini Arhan masih belum memiliki menit bermain yang reguler bersama Tokyo Verdy. Dia lebih banyak bermain sebagai cadangan alih-alih bermain reguler. Ketiga, Edo Febriansyah. Berikutnya ada nama Edo Febriansyah yang juga terancam dengan kedatangan Nathan Chuaon. Sebab seperti Arhan, Edo Febriansyah juga berposisi sebagai bek kiri di Timnas Indonesia. Namun Edo tampaknya bisa sedikit bernafas lega karena dia bisa bermain lebih ofensif. Sehingga keunggulan inilah yang nantinya bisa menyelamatkan Edo dari kehadiran Nathan. Dibandingkan Arhan, Edo memang bermain lebih reguler bersama Persib Bandung di Liga 1 musim ini. Dia juga bisa bermain sebagai sayap kiri sehingga bisa menjadi keunggulan tersendiri. Berpotensi kubur target Federasi Vietnam, Sintayong ancaman besar Philippe Troussier. Kabar menarik datang dari target Federasi Vietnam yang memaksa Philippe Troussier harus bisa mengalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Terlebih target besar ditetapkan VFF untuk Timnas Vietnam di saat kondisi skuad Philippe Troussier sedang tidak baik-baik saja.
Pasalnya, The Golden Star Warriors tengah mengalami penurunan performa di bawah asuhan pelatih asal Prancis tersebut, bahkan berbanding terbalik kala masih ditangani Park Hang-seo. Seolah tutup mata dengan hasil Vietnam di FIFA Matchday Oktober 2023, Federasi Vietnam sesumbar bisa menemukan cara untuk bisa mempermalukan timnas Indonesia di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Bahkan Tran Quoc Tuan selaku Presiden VFF meminta dukungan dari seluruh pihak yang berkaitan termasuk klub-klub di Liga Vietnam. Sebaliknya, timnas Indonesia bisa saja mengubur mimpi Federasi Vietnam. Sebab skuad Garuda sedang dalam tren positif, ditambah dengan solidnya para pemain di bawah asuhan Sintayong. Apalagi jika kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 menggunakan video assistant referee, alat ini membuat Vietnam mati kutu. Permainan kasar pemain Vietnam tidak akan keluar, kebiasaan gerasa-gerusuk terhadap lawan akan berbuah kartu merah. Seperti yang dilakukan Nguyen Thanh Linh di laga FIFA Matchday melawan China lalu. Ia diganjar kartu merah karena sengaja menyikut bek lawan. Tentu adanya VAR akan menguntungkan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad asuhan Sintayong kerap mengalami kekalahan atas rivalnya tersebut, bukan dari kualitas permainan. Namun Vietnam yang kerap melakukan provokasi hingga keputusan wasit yang merugikan. Kini menarik untuk menanti pertemuan timnas Indonesia kontra Vietnam di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 mendatang.